Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi ladies, welcome back to Wardah Heart to Heart bersama saya Dewi Sandra. Terus gimana Ramadannya? Puasanya, ibadahnya lancar kan? Semoga Allah menerima semua amal ibadah baik yang kita lakukan secara ini adalah bulan penuh keberkahan. Dan karena kita ingin menambah aura-aura positif, langkah baikmu berarti bersama seorang wanita yang sangat inspiratif, masih muda banget, dan dia juga berani mengambil langkah-langkah yang insya Allah akan memotivasi kepada kita juga. Seperti apa proses perjalanannya, langsung aja kita simak penjelasan dan juga cerita kisah sharing dari Dinda Hao. Dinda Hao. Iya teh. Aku selalu mau melakukan ini dengan nama kamu. How are you? Nama Kenapa kamu ya? Semua orang tuh pasti kalau, gitu ya? gitu. Kirain aku doang istimewa, ternyata enggak. Nah jadi deh. Gak apa-apa teh. But how are you really? I'm good. Good? Aku sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan ini gimana? Ada yang berubahkah? Berubahnya Banyak karena ya? banyak banget karena tahun lalu Dindanya masih sendiri, kali ini udah punya suami, Masya terus Allah. lagi mengandung pula alhamdulillah Masya gitu. Allah. Masya Allah. Semoga lancar, semuanya Amin, seru-seru. amin. And sekarang kita di Heart to Heart, di mana aku punya kesempatan untuk benar-benar ngobrol sama kamu. Karena selama ini kita kan cuma yang Seperti gitu doang ya. gitu doang ya. Sekarang lah waktunya. Sebenarnya ada banyak hal yang aku dengar tentang kamu. Bahwa ada seorang gadis yang terlahir di sebuah keluarga, yang dididik, yang diarahkan, sehingga kamu bisa memutuskan untuk mengambil langkah-langkah sampai kamu ada di titik ini. Nah itu kayak apa sih? Sebenarnya waktu pas kelas 6 SD itu aku udah mulai terjun ke dunia entertain. Nah terus pas di 2 SMP itu kurang lebih ya kalau nggak salah pas kelas 2 SMP papaku sakit. Akhirnya ketahuan lah di 2012 ginjal. Wow. Jadi ya aku yang lagi senang-senangnya film waktu itu kan film, akhirnya di 2013 itu aku terjun di sinetron. Mindsetku udah berubah total tuh kayak, ayo Dinda semangat, kayak kamu harus cari uang, bantu-bantu buat papa, buat cuci darah seminggu 2 kali, kayak gitu-gitu. Kamu memang yang tertua? Enggak, aku paling kecil. Kok yang, this is interesting. Iya, karena aku punya 3 abang laki-laki semua. Dan Jadi kamu terjun ke ini bukan Ke karena entertain. passion atau karena karena kamu... passion awalnya. Oh, oke. Karena passion dan akhirnya Allah kasih jalan buat membantu keluarga. Mungkin dikasih rezekinya lebih daripada abang-abang kali ya pada saat Karena itu. mereka fokus. Karena mereka kan fokusnya kan sekolah, kuliah gitu kan. Udah gitu. Papa tenang-tenang aja, mama tenang-tenang aja, abang juga nggak apa-apa. Harus kuliah, tetap harus kuliah gitu kan. Pada saat itu ya aku yang kasih kesempatan untuk membantu gitu kan. Kenapa tidak gitu. Dan aku happy, aku bahagia banget gitu. Pelan-pelan bisa bantuin papa 4 tahun cuci darah, terus akhirnya sampai sekarang rumah buat mama. Kamu kayak gitu. beli rumah untuk mama? Beli rumah untuk Itu mama di umur juga. berapa? Planningnya udah lama banget tuh, tapi baru kejadiannya itu di 2017 sebenarnya. Umur kamu berapa tuh? 2017 itu berarti aku berapa ya? Ya Belasan lah ya? Iya belasan kayaknya teh. You bought your first house Iya. untuk nyokap Untuk nyokap di umur belasan tahun. belasan tahun. Aku malu jadi inilah keren lah. Anak-anak muda yang berkarya dan ada hasilnya. And then ya yang namanya sakit Iya. pasti hal yang tidak kita inginkan itu juga terjadi ya. So 4 tahun dirawat 4 ayah. tahun seminggu 2 kali cuci darah. Ya. Kamu anterin? Nganterin. Kamu lihat Sesempatnya pas- sih pas lagi iya. nggak syuting pasti aku nganter terus aku cabut kemana untuk kerja juga gitu kan. Pasti pulangnya kan jemput kayak gitu-gitu. Nah yang namanya tuh mama biasanya. Dan setelah 4 tahun beliau Udah meninggal. kembali ya. Itu penyesalan juga sih teh. Penyesalannya tuh banget. Karena Kamu menyesali apa? Kamu udah melakukan banyak buat keluarga kamu. gini, aku ngerasa kayak masih belum cukup untuk ngerawat orang tua gitu kan. Kayak ngerawat papa gitu. Karena pada saat itu tuh
sibuk gitu kan kerja, walaupun ya sebenarnya itu juga untuk bantu-bantu di rumah juga gitu, tapi tetap aja kayak ya belum sepenuhnya gitu. Ditambah aku tuh pernah sebelum papa meninggal tuh pernah sempet kayak debat gitu sama papa. Waktu itu aku tuh dapet apa ya, dapet hadiah gitu kalau nggak salah. Nah papa tuh suka godain aku, suka godain terus mau dong hadiahnya buat papa gitu. Terus kayak aku tuh mungkin lagi baper apa gimana, terus aku kayak, ih papa mau gini gitu loh. Tapi akhirnya jadi kayak aku yang nangis di situ. Nah di situ tuh papa kayak sedih gitu. Papa kayak sedih. Akhirnya kayak aku menyesal banget, itu yang salah satu. Karena itu nggak lama setelah itu papa meninggal kan. Kayak sebelum itu aku maaf-maafan sama papa di yang pas aku nangis itu, maaf ya pa, nggak apa-apa kan cuma bercanda, cuma ngetes kamu doang. Nah aku nggak tahu kalau ternyata 2 minggu setelah itu papa meninggal. Sebelum papa meninggal tuh papa sempat ngomong sama mama, kalau misalkan papa meninggal kayak gitu, Udah ngomong gitu? udah sempat Oke. ngomong kayak gitu. Kalau misalkan papa meninggal gitu gimana mah gitu, yuk mah gitu kata papa gitu. Ayo kata mama gitu, ayo gitu. Terus kata mama, bercanda sebenarnya. Tapi ini momen-momen sebelum meninggal itu kan teh. Terus papa bilang, nggak jadi, kasihan Dinda. Kata papa gitu. Jadi kayak itu yang ngebuat aku tuh kayak, ditambah dengan rasa-rasa yang lain-lainnya itu tuh jadi kayak, ya Allah gue sedih banget gitu. Gue nyesel nggak bisa kasih waktu sepenuhnya. Terus kayak masih suka marah-marah, yang kayak gitu-gitulah hal-hal itu gitu kan. Jadi aku sedih. Gitu banyak sih sebenarnya yang nggak bisa aku ceritain gitu kayak hal-hal itulah. Gitu. Hal-hal seperti ini akan butuh waktu untuk kita mencerna semua yang telah lalu ya. I mean I've been there. Dan hal yang paling bisa kita petik adalah the good times. Family is it ya. Definitely. Sampai akhirnya oke, berarti kamu pekerja keras. Sampai akhirnya kamu memutuskan lagi untuk ambil sebuah langkah. Mungkin di puncak-puncak karir kamu malah. Untuk kamu hijrah. Pernah sempat ada momen di mana dikasih hidayah mungkin sama Allah gitu. Dikasih mimpi ada di posisi waktu itu case di mana pesawat jatuh. Saking mungkin takut atau gimana ya teh. Mimpi waktu itu papa masih ada posisinya. Mimpi aku ada di dalam pesawat itu, takut mati gitu. Takut, akhirnya aku kayak ya Allah gitu. Pagi-pagi aku bangun tidur, aku langsung ke kamar mama papa, aku ngomong, iya takut banget gitu. Misalnya Dina kayak ada di sini gini. Aku ceritain mimpi-mimpiku. Akhirnya mama sama papa bilang, ya berarti kamu harus jadi lebih baik lagi gitu kan. Mama sama papa tuh nggak pernah yang memaksa untuk berhijab dalam waktu dekat gitu teh. Jadi ya mungkin karena mungkin anaknya masih muda, kamu puas-puasin dulu cari jati diri kamu gitu kan. Sampai akhirnya aku mikir di situ, nggak, kayaknya aku harus hijab gitu. Walaupun belum terjadi tuh teh. Jadi aku cuma coba-coba doang kan, coba-coba. Belum terjadi. Udah, yang bikin aku makin kepukul adalah ketika papa meninggal. Nah, ketika papa meninggal itu kan penyesalan yang tadi aku bilang, dan itu hal kecil gitu kan, masih hal besar, itu hal besar. Iya, tapi di balik itu masih ada lagi yang belum bisa kasih yang terbaik. Gitu aja sih teh, kayak aku udah mulai tuh pelan-pelan coba untuk hijab. Udah berhijab. Cuma karena waktu itu masih ada beberapa kontrak yang mengharuskan aku untuk tidak memakai kerudung, akhirnya ya udah copot pasang, akhirnya copotlah lagi hijabnya gitu. Copot lagi hijabnya. Oh, sempat lewatin fase itu ya? Sempat. Apalagi kita kerja di entertain kan ya teh ya gitu. Sampai akhirnya di 2018 akhir aku ketemulah sama lingkungan yang Masya Allah baik-baik banget. Mengingatkan aku untuk selalu salat, terus membuka mataku gitu bahwa hidupmu tuh ya cuman sementara gitu, dan
Din, kalau lo nggak mulai dari sekarang nih, ini lo lagi dikasih hidayah lagi loh, Din. Itu nggak akan mungkin datang lagi nantinya. Ya. Gitu pemikiran aku. Akhirnya aku terbuka, aku terbuka, memutuskan untuk berhijab lagi karena dapat lingkungan juga yang baik. Terus kayak aku banyak-banyak baca juga gitu kan, belajar, cari-cari tahu. Akhirnya aku yang bener-bener, oke, Din, kamu memang udah saatnya gitu, dan kamu udah beneran siap nih ternyata gitu. Yang ngebuat aku tuh sampai sekarang, wow gitu. Lo mengambil langkah, mengambil keputusan di saat karir lo tuh lagi ada tawaran yang begini, tawaran begini, tapi lo tetap memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu abis itu kamu nggak berhenti nih. Tiba-tiba kamu berani banget untuk menikah muda. Iya, jadi di dalam proses aku pas awal-awal hijrah kemarin itu teh, aku tuh baca buku kan gitu, kayak baca, terus intinya tuh kayak tidak pacaran di dalam buku itu. Putusin aja bukan? Putusin aja yuk. Itu bukan Aku bukunya. lupa buku apa, intinya tuh ada hijrah-hijrahnya juga gitu kan. Terus kayak dalam buku itu tuh dijelasin gitu kan, kalau kamu maunya yang dapatnya yang baik, ya kamu harus kejar yang di atasnya dulu, yang kayak gitu-gitu loh. Nah itu poin-poin itu tuh yang aku bikin, yang ngebuat aku jadi lebih kuat untuk, oh iya ya, bener juga ya gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak pacaran waktu itu. Dan akhirnya datanglah seorang sosok laki-laki yang menjadi suamiku saat ini Masya Allah. gitu. How does ta'aruf work? Karena ada banyak juga cerita-cerita ta'aruf yang tidak sesuai jalannya, akhirnya terjadi miss atau terjadi hal-hal yang justru mengecewakan gitu. Nah kamu kan kayaknya meraih sekarang happy, yang bener-bener nih ini nih yang bener nih gitu. Aku adalah tipe orang yang tidak percaya dengan ta'aruf sebelumnya. Oke. Sebelumnya nggak percaya? Sebelumnya nggak percaya sama Makanya ta'aruf. kan semakin susah kan? Aku nggak pacaran teh waktu itu. Tapi aku juga nggak mau ta'aruf. Pemikiranku tuh sempit banget, kita harus tukeran CV, betul. terus cuman kayak gitu doang gitu, kita benar-benar nggak mengenal nih orang siapa gitu kan. Tapi setelah aku jalani dan banyak banget hal-hal positif yang ngebuka mata aku, yang akhirnya tuh aku mikir, oh ternyata ta'aruf itu nggak segitunya, ta'aruf itu nggak sesempit itu gitu, ta'aruf itu nggak sekaku itu gitu. Ya, karena yang benar kan ada pendampingan, Betul, ada ustaz satu juga, ada pendamping, kedua orang tua, kita harus nanya, kita orang tua udah pasti kan, kita harus nanya juga nih, kamu sebelum menikah itu kan pasti kan kita harus sama-sama tahu ya Tah ya, kayak gimana cara kamu dengan keluarga kamu, terus kalau kamu marah seperti apa, terus gimana cara kamu mengatur keuangan kamu. Nah itu tuh kita boleh kan untuk semuanya di awal kan? Iya, semuanya di awal gitu. Sampai akhirnya aku mikir kayak seru juga gitu, seru. Terus pelan-pelan aku sholat istiqoroh tuh ya, pasti kan hampir setiap hari tuh aku sholat ya. Setiap hari? Setiap hari, dari awal Ray datang ke rumah sampai akhirnya 1 hari sebelum akad tuh masih istiqoroh. Berapa lama? 2 bulan kayaknya, nggak nyampe 2 bulan. Paling ketunda-tunda karena pas mens doang kan gitu kan. Hatiku tuh kayak dikuatin aja gitu. Padahal kalau dibilang ada godaan, pasti ada godaan, kayak godaan entah itu orang yang kita suka datang gitu kan, atau misalkan mantan pacar kita datang lagi, itu tuh pasti ada ya Teh. Cuman ya penguat aku waktu itu adalah mama. Balik lagi ke mama lagi. Balik lagi ke mama, aku tanya sama mama, menurut mama gimana ya Ma? Apa yang harus langkah apa yang harus Dinda ambil sekarang gitu? Terus kata mama, mama itu nggak tahu kenapa seraknya sama Ray. Bismillah nak, kalau kamu ingin menikahnya karena ibadah, Bismillah jalanin, insya Allah kamu gak perlu khawatir masalah rezeki dan lain-lainnya. Kamu serahin semuanya sama yang di atas. Bismillah, menikah karena ibadah, karena Allah lillahi ta'ala. Mama ridho kalau aku lihat kamu sama Ray. Itu yang aku kuat, kayak oke mah, ya udah. Gitu akhirnya
datang ke rumah ya udah dengan happy. Cuman masih ada rasa ragu sebenarnya teh. Ragunya tuh lebih ke namanya orang mau menikah ya teh ya. Mau menikahnya tuh Ya ini keputusan besar. Iya. gitu kan. Dan aku tuh bener-bener nggak percaya itu sama ta'aruf teh dulu. Jadi gimana caranya kamu mengalahkan keraguan kamu sehingga hari H jalan dan sampai hari ini kamu ya kan apa? How do you overcome? Cuma 2, istiqoroh sama mama. Wow. Itu 2 hal yang paling powerful banget. Powerful banget teh. Ya, Allah Dan mama. dan mama, orang tua. Dan mama, orang tua. Dan ternyata kamu melewati proses tersebut dengan benar. Kamu melangkah dan ambil keputusan besar. Hasilnya gimana? Di luar dari ketakutan, di luar dari ekspektasi. So better than you can imagine. Ya, aku bahagia banget sih teh. Karena mungkin ini ya yang jawaban dan rasanya pacaran setelah menikah itu tuh yang Masya Allah gitu. Yang lo ditemuin dengan seseorang yang lo gak pernah berharap gitu. Lo gak pernah berharap tapi dia benar-benar bisa ngebuat lo tuh bahagia gitu. Itulah mungkin kalau kita menyerahkan semuanya sama yang di atas, menikahnya juga karena yang di atas tuh jadi kayak ya ini hadiah. Kayak aku ngerasa dapet hadiah aja sih dari Allah. Sosok laki-laki yang kita cari tuh harus sekeren Seperti ayah. Iya. Is that kamu lihat Ray ada sisi itunya gak sih? Sisi berjuang untuk keluarga, sayang keluarganya itu tuh ada di Ray banget. Ada banget ya? Ada di Ray. Dia sangat menyayangi keluarganya dia. Gak cuman keluarganya, tapi sekarang keluargaku juga jadi prioritasnya dia yang bener-bener. Yang Masya Allah, yang dia sangat menjaga semuanya gitu. Menjaga keluarganya dan pergaulannya juga gitu. Mungkin kalau papa dulu lebih gaul daripada Ray. Tapi kalau Ray, yang dia tuh dari basicnya tuh yang dia di umur segitu aja dia udah positive thinkingnya tuh lebih lagi gitu. Kalau aku mungkin kalau Teteh lihat aku di umur SD di SMP tuh udah bantu keluarga gitu. Tapi Ray pun ternyata dia di umur yang lebih muda daripada aku, dia dapat uang bukannya dia beli mobil, bukannya dia ke luar negeri, tapi dia ngumrohin keluarganya gitu. Saya lagi ngebayangin ini 2 anak muda yang lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, satu pun juga lagi hamil, jadi ada nyawa lagi di dalam tubuh, ditambah lagi keluarga mama semuanya. Aku pengen tanya deh sama kamu, pernah nggak ngerasain, ini gue dikasih nih, tapi bisa diambil, dan apa yang akan terjadi? Berserah, cuman tetap ada rasa kayak yang kita takutkan itu terjadi. Ya. Wah, aku nggak ngerti lagi sih teh, nggak tahu yang harus gimana karena ini posisinya namanya manusia ya. Teh aku kayak ya udah kalau memang gimana kalau misalkan apapun yang terjadi serahin aja sama yang di atas gitu. That's human. That's human bener. Ya kan? Anak-anak muda atau kamu bisa sharing ke kita semuanya. Ketika kita lagi ragu atau lagi downnya lagi drop, sedangkan kita punya keputusan yang harus kita buat untuk melangkah, mau ambil yang kanan, mau ambil yang kiri, mau atas, mau bawah, mau yang mana nih? Apa sih yang menjadi penguat kamu? Dari dulu sampai sekarang, dari sebelum menikah, jadi satu-satunya tempat aku bercerita itu adalah ketika aku sholat aja. Udah, ketika aku sholat, itu mau aku nangis sampai sejadi-jadinya. Cuman setelah itu pasti kayak aku tuh lega. Dan aku tuh langsung kayak dapet jawaban gitu teh. Jadi kalau ditanya, alah klasik loh, mungkin orang-orang pada jawabnya kayak gitu kan. Cuman itu yang terjadi di diri aku gitu. Itu yang terjadi untuk aku untuk mencari jawaban atau keputusan yang aku nggak tahu harus dapetin itu di mana. Aku pasti patokan aku mama. Tapi kalau sekarang ada tambahan yaitu Ray, suami kan gitu. Karena menurut aku ridho orang tua, ridho suami itu penting banget. Insya Allah. Tapi ya ini kan cuma teori ya teh. Maksudnya tetap kita harus jalani. Yang penting niatnya itu tadi. Bismillah. Bismillah. Semoga dilancarkan. Amin. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk Dinda, Ray dan juga baby dan juga keluarga. Salam buat mama. Iya. And I hope to see you again.
Very soon. Jazakillah Makasih banyak. khair. Makasih. Aduh banyak banget loh pelajarannya. Terima kasih anak muda kece. Wow. Masya Allah, langkah baikmu berarti dari seorang Dinda adalah bagaimana pentingnya kita menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Tapi lebih penting lagi gimana kita menyenangkan sekaligus menenangkan diri kita. Nah, points yang diangkat sama Dinda adalah dua hal. Kita harus punya hubungan baik sama Tuhan dan kita juga harus punya lingkungan yang baik di sekitar kita. Wow, that's so amazing. Nah, Dinda sudah melakukan langkah baiknya. Sekarang gimana dengan kamu?